Bayangin lu lahir di tahun 2025. Lu happy karena atas izin Allah lu akhirnya bisa merasakan bagaimana hidup di dunia ini. Tapi ternyata ketika pingin brojol, kalian sadar kalau misalnya kalian itu dilahirkan dari orang tua yang emang menganut standar media sosial, standar TikTok atau standar Twitter. Udah. Rasanya kayak pengen balik lagi gitu menjadi sel-sel yang hina atau sel sperma. Well, di video kopi kesempatan kayak ini gue pengen sedikit diskusi singkat terkait sebuah topik yang menurut gue bagus nih buat kita ngomongin bareng-bareng soal menyusui dan juga menafkahi. Karena ada satu postingan yang tiba-tiba lewat di beranda Facebook gue gitu ya. Ini rame ternyata diomongin sama orang-orang di grup Lawak Science, dikirim sama Christian Evelyn tentang sebuah postingan tweet di Twitter yang sepertinya menjadi perdebatan orang-orang di sana. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia, dan kita bakal ngomongin soal permasalahan woman's body, woman's choice, and men's body, men's choice. Ngomongin soal permasalahan siapa yang lebih OP gitu ya di dunia ini, apakah perempuan ataupun laki-laki, nggak akan ada habisnya. Laki-laki juga punya pride, perempuan pun itu pengen selalu dihargai. Jadi selalu aja susah ketemu titik tengah kalau misalnya pada akhirnya dua-duanya itu nggak sama-sama bisa menghargai satu sama lain. Anjay. Kecuali kalau misalnya pada akhirnya lu bisa menemukan orang yang tepat sehingga lu tahu kalau misalkan oke, sudah saatnya gue multiplayer mode atau nikah gitu, terus habis itu menjalankan hidup secara bersama-sama. Tapi di internet nggak segampang dan juga nggak sesimpel itu. Banyak banget perdebatan-perdebatan yang tidak perlu gitu ya. Bahkan perdebatan-perdebatan yang sebenarnya itu bisa didiskusikan bareng-bareng, tapi entah kenapa ini selalu kayak seakan-akan mewakilkan seseorang yang padahal seseorang tersebut tidak ingin diwakilkan. Termasuk apa yang ditemukan sama anggota grup Lawak Science di Twitter, di mana ada seorang perempuan sepertinya gitu ya yang berpendapat kalau misalkan istri itu tidak wajib menyusui. Dan dari argumentasi seperti itu, akhirnya orang-orang tuh rame buat ngediskusikan apakah kalimatnya benar-benar valid, apakah omongannya benar-benar valid atau kagak, kayak gitu. Dan gue coba buat nyari tahu juga apakah benar-benar wajib istri menyusui anak atau kagak gitu. Cuman lo bayangin sebuah korelasi antara cerita gue di awal gitu sampai sekarang. Bayangin kalau misalnya lo itu adalah seorang anak yang lahir dari ibu dan ayah seperti ini. Kita bakal baca bareng-bareng dulu postingan seperti apa. Ini sepertinya postingan yang aslinya gitu. Gue udah coba buat cari docsnya, cuman gue gak nemu di Twitter. Mungkin udah dihapus atau mungkin udah tenggelam jauh gitu. Tapi sebisa mungkin kita bakal fokus ke dalam permasalahan ini aja. Ada akun Twitter yang bilang katanya, aturan dari mana ibu harus menyusui anaknya. Menyusui itu pilihan perempuan yang sudah jadi ibu untuk anaknya. Pilihan katanya. Tidak menyusui juga pilihan yang harus dihargai. Woman's body, woman's choice. Terus abis itu ada postingan lagi nih, ini sepertinya lelaki gitu, yang entah kenapa, apakah ini ngebales, apakah nggak ada korelasinya, cuman lucu banget. Aturan dari mana suami harus menafkahi istri? Menafkahi itu pilihan lelaki yang sudah jadi bapak untuk istri dan anaknya. Tidak menafkahi juga pilihan yang harus dihargai. Man's money, man's choice. Bayangin kalau misalnya lu anak dari dua orang ini gitu, pusing aja. Mending balik lagi jadi janin gitu loh. Nah, di sini permasalahannya sebenarnya muncul di gambar yang pertama. Karena gambar yang kedua gue yakin ini cuma satir doang. Biasa gitu ya, orang-orang yang coba ingin memenangkan debat gitu dengan cara memutarbalikkan apa yang emang seharusnya tuh dipikirkan sama yang buat postingan sebelumnya gitu. Dimana di sini ada pendapat yang bilang kalau misalkan ibu itu nggak harus menyusui kayak gitu. Dan ini menarik menurut gue. Karena apa? Karena ini menumbuhkan rasa keingintahuan gue. Apakah benar-benar ada peraturan yang mewajibkan perempuan itu menyusui anaknya di negara kita tercinta atau di agama gue gitu. Gue langsung cari tahu kan. Gue nemuin satu artikel nih dari website Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengutip Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 128 tentang kesehatan, di mana di sini dikasih tahu setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali atas indikasi medis. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Di mana penyediaan fasilitas khusus bagaimana dimaksud pada ayat 2 diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Lu bisa baca full peraturannya kayak gimana. Cuma yang jelas dari peraturan ini dikasih tahu kalau misalkan nggak ada kalimat diwajibkan, cuman dianjurkan. Jadi mungkin agak sedikit valid juga omongan dari si mbak-mbak Twitter ini. Nah, makin penasaran lagi dong gue. Soalnya dari aturan negara pun masih belum ada kata mewajibkan gitu. Akhirnya gue cari tahu lagi dalam perspektif agama kayak gimana.
Dan gue menemukan website rumahfikih.com. Pas banget ada postingan, wajibkah seorang ibu menyusui anaknya? Ini mungkin bisa menjawab sedikit tentang sebuah curiosity gue gitu ya, apakah perempuan itu wajib untuk menyusui anaknya. Di sini dibilang kalau misalkan ini anggapan umum yang mewajibkan seorang ibu menyusui bayinya belum menjadi kesepakatan para ulama fikih. Gue baru tahu loh bahkan di Islam kayak gini. Kalau kita telusuri lebih dalam kitab-kitab fikih, mazhab, ternyata kita menemukan ada beberapa ulama yang tidak mewajibkan seorang ibu menyusui anaknya. Dari sini dikasih tahu kalau misalnya sudah menjadi anggapan yang umum bahwa seorang ibu wajib menyusui anaknya. Nah, ini langsung dikutip lewat surat Al-Baqarah ayat 233. Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Oke. Terus habis itu dari surat Luqman 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapak. Hanya kepadakulah kembalimu. Namun anggapan umum yang mewajibkan seorang ibu menyusui bayinya belum menjadi kesepakatan para ulama fikih. Kalau kita telusuri lebih dalam kitab-kitab fikih mazhab, ternyata kita menemukan ada beberapa ulama yang tidak mewajibkan seorang ibu menyusui anaknya. Bahkan seorang ibu berhak menuntut upah atas penyusuan bayinya sendiri atas suaminya. Apalagi ketika membaca ayat Al-Quran tersebut. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ini ibu persusuan gitu ya, kalau nggak salah tuh. Soalnya Nabi Muhammad pun kalau nggak salah tuh pernah disusuin sama seorang wanita yang lain gitu, kalau nggak salah, yang bukan ibunya beliau. Setahu gue, silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah. Ini dari surat At-Talaq ayat 6, di mana ayat ini menjelaskan bahwa seorang ibu berhak meminta upah dari suaminya atas jasa menyusui bayinya sendiri. Dan kalimat ini sejalan dengan postingan dari website Muhammadiyah berjudul Peran Suami dalam Kewajiban Ibu Menyusui Anaknya. Dalam website ini dikasih tahu kalau misalkan proses menyusui itu nggak cuma terjadi kepada seorang ibu, tapi juga kepada seorang ayah. Dan kata lain dikasih tahu kalau misalkan proses menyusui itu nggak cuma ibunya doang yang menyusui, tapi juga ayahnya. Gimana caranya Bang Rey kita menyusui anak? Kita kan nggak punya ASI. Nah, ini menarik banget karena kalau misalkan kita throwback ke ilmu agama yang sebelumnya gitu ya, tentang parenting dan juga keluarga, ayah itu kan diwajibkan untuk menafkahi. Ketika ada anggota keluarga baru, which is itu anak, dan anak itu sedang disusuin sama ibunya, jelas kebutuhan itu nambah kan. Kayak nafkahnya itu kewajibannya nambah lah buat ayah. Tapi nggak bisa tuh langsung dikasih ke anaknya, karena anaknya itu masih ditopang sama ibunya sendiri. Nah, kewajiban untuk ngasih nafkah itu nggak gugur dua-duanya. Justru kedua nafkah ibu dan juga anak itu harus dikasih lah lewat ibunya sendiri. Jadi lu ada nafkah wajib untuk ibunya plus nafkah moral dan juga kebutuhan support dan lain-lain agar seenggaknya ibunya itu bisa happy, masih tetap bisa semangat dalam menyusui anaknya kayak gitu cuy. Maka dari itu lewat proses menyusui ini lu waktu berkeluarga benar-benar diuji tuh teamworknya, kerjasamanya dan lain-lain gitu, sehingga ya proses menyusui bisa ngebuat anak lu itu makin sehat dan juga bahagia kayak gitu. Menarik banget ya. Nah, gue makin penasaran lagi sebenarnya. Kan gue udah tahu nih jawaban dari aturan negara, gue juga udah tahu nih dari agama kayak gimana. Meskipun ya gue cuma baca-baca dari internet, gue makin penasaran lagi dengan langsung nanya ke ChatGPT kalau misalkan agama-agama lain kayak gimana, kayak gitu. Dikasih tau lah, ini informasinya lu bisa langsung cari tahu sendiri gitu ya. Silakan cross check sendiri. Gue cuma pengen nge-screening doang, pengen memastikan apakah beneran kayak gini jawabannya atau kagak gitu. Dalam Kristen katanya tidak ada aturan eksplisit dalam Alkitab yang mewajibkan ibu menyusui. Namun menyusui dipandang sebagai tindakan kasih sayang dan tanggung jawab alami orang tua. Oke, ini dari Yesaya 49:15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Dari Katolik itu mendorong menyusui sebagai cara alami merawat dan membangun ikatan antara ibu dan anak. Dalam dokumen dan ajaran moral Katolik, misalnya dari Paus Yohanes Paulus II tentang Evangelium Vitae, disoroti bahwa memberikan kehidupan dan merawat anak adalah bagian dari tanggung jawab orang tua. Namun tidak ada kewajiban hukum atau moral mutlak untuk menyusui. Dalam Hindu, menyusui adalah kewajiban moral dan spiritual. Ibu kepada anaknya, anak dipandang sebagai anugerah dari Tuhan, dan ibu bertanggung jawab atas pertumbuhan fisik dan spiritual anaknya. Kitab suci Manusmriti Hukum Manu menyebut peran ibu sangat penting dalam membesarkan dan menyusui anaknya. Dalam Buddha, tidak ada perintah eksplisit tentang kewajiban menyusui, tetapi ajaran kasih sayang dan welas asih karuna kepada semua makhluk, terutama anak sendiri, membuat menyusui dipandang sebagai tindakan baik dan penuh cinta kasih. Jadi kesimpulannya, dalam Islam itu anjurannya kuat
Ideal 2 tahun tapi tidak wajib mutlak. Dari Kristen, dorongan moral dan kasih, bukan kewajiban eksplisit. Dalam Katolik, dorongan etis dan spiritual, menyusui sebagai bentuk cinta kasih. Hindu, kewajiban moral dan sosial, tidak bersifat hukum mutlak. Dan Buddha, tindakan ulas asih, bukan kewajiban formal atau dogmatik. Jadi lewat segala macam informasi yang gue temukan di sini, gue bisa menyimpulkan kalau misalkan ketika lu ketemu sama orang yang tepat, ya para laki-laki nih, ketemu sama pasangan yang emang udah cocok gitu ya, dan emang mereka bersedia gitu mau menyusui anak-anak lo harus tahu kalau misal lu udah mendapatkan seorang istri yang punya ulas asih, yang punya cinta kasih yang sangat amat tinggi kepada lu dan juga anggota keluarga lu yang lain. Damn, imagine that. Jadi semakin berhargalah orang-orang yang pada akhirnya melihat kalau misalkan menyusui itu penting. Semakin dalam gue mencari tahu permasalahan ini, semakin gue cinta sama istri gue sendiri. Karena ketika gue mencari informasi seputar hal seperti ini, gue jadi sadar kalau misalkan gue tuh beruntung banget sebagai laki-laki. Karena udah punya pasangan yang seenggaknya meskipun ini bukan kewajiban, beliau juga masih tetap pengen buat ngelakuin itu. Karena itu adalah bentuk cinta dan juga kasih sayang yang tulus dari ibu kepada seorang anaknya. Gue rasa aneh justru kalau misalkan lu udah punya anak tapi lu gak pengen nyusuin sendiri gitu. Kecuali emang ada halangan gitu ya, atau penyakit yang sampai pada akhirnya lu gak bisa ngelakuin itu sama sekali gitu. Terus habis itu pakai jalur susu formula, itu harusnya fine-fine aja. Tapi kalau misalnya pada akhirnya lu normal-normal aja, gak punya pekerjaan yang lain, gak punya kegiatan yang lain, terus habis itu lu tetap ogah gitu nyusuin anak lu sendiri, nah itu harus dipertanyakan sih. Makanya ketika gue cari tahu informasi-informasi yang udah kita baca bareng-bareng, terus habis itu gue baca ulang postingan ini yang bilang kalau misalnya aturan dari mana ibu harus menyusui anaknya, menjadi itu pilihan perempuan yang sudah jadi ibu untuk anaknya. Tidak menyusui juga pilihan yang harus dihargai. Yes, gue hargain. Tapi gue semakin menghargai wanita-wanita yang justru ingin menyusui untuk anak-anaknya meskipun itu bukan kewajiban. Iya gak sih? Gokil banget loh, sumpah. Dari postingan ini jadi kontradiktif efeknya kalau misalnya gue lihat dari bacaan-bacaan yang udah gue cari tahu sendiri gitu ya. Dan kalau misalnya kita pengen ngebahas soal postingan yang bawah, ini cuma satir doang nih, tolol kalau misalnya dibenerin. Lo kalau misalnya suami gak nafkain anak dan juga istri lo, goblok gitu lah. Itu bukan pilihan, itu kewajiban anjir. Ya gak sih? Jadi intinya itu aja video ngopi pada kesempatan kali ini. Sorry banget kalau misalnya tiba-tiba gue pada akhirnya ngomongin soal menyusui dan juga menafkahi. Ini gara-gara postingan Facebook. Tapi menurut gue ini menarik banget untuk buka wawasan. Semoga buat lo semua yang emang laki-laki gitu ya, bisa mendapatkan perempuan yang idaman, perempuan yang benar-benar sesuai dengan kriteria lo. Begitu pula dengan para perempuan yang emang sering nontonin ngopi ini. Semoga dapat cowok yang sangat amat mengerti tentang kondisi lo dan juga ya bisa jadi idaman juga. Sekali lagi terima kasih banyak udah nontonin video ngopi. Ketemu lagi next video. Sampai jumpa. Wait, itu live streaming ya. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.